Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering banget nontonin Joy Online Service. Yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya, dan sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Yeay. Nah, sebelum lanjut kita mau apa nih teman-teman? Yes, kita mau yel-yel dulu yang di rumah semuanya. Yuk bangkit berdiri, yang nonton semuanya bangkit berdiri. Kita mau pemanasan dulu. Siap? Joy? Yes, yes, yes. I'm awesome. Lebih semangat lagi ya, biar yang di rumah juga semangat nih. Oke, 1, 2, 3. Joy? Yes, yes, yes. I'm awesome. Yeay. Halo semuanya, ya kita mau berdiri sama-sama, yuk kita mau nyanyi dengan semangat. Semuanya kita berdiri bareng-bareng, yuk tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangan yuk. Yesus mengasihi anak-anak, dan kita semua adalah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Kita katakan wuhuu, mereka sekali lagi wuhuu. Katakan sama-sama. Katakan sama-sama. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagi. Angkat tangan sama-sama. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Katakan ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Tepuk tangan sama
besar untuk dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku. Siap-siap angkat tangan. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Sama-sama katakan, ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Oke, yang dicintai Tuhan, sekali lagi teriakan, sekali lagi, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Kita semua dicintai Tuhan, karena Alkitab yang bilang, Alkitab yang mengatakannya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau nyanyikan lagunya lebih lagi, lebih sungguh lagi. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to
love surrounds me. His hands covers me when I am weak. He is my strength. His love surrounds me. His hands covers me. Oh, cintanya bagi saya kan tinggalkan selalu ada. Oh, cintanya bagi saya kan tinggalkan selalu ada. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. That Jesus loves me so. Terima kasih Tuhan buat cintamu, buat kasih-Mu. Walaupun kami masih kecil, kami anak-anak yang banyak belum mengerti Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang besar bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saatnya main games. Nah, games kali ini susah-susah gampang nih. Jadi mereka harus memindahkan telur pakai tusuk sate. Jadi memindahkan dari sini ke sini. Nanti mereka bergantian. Oke, kita mulai ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Oke, gantian. Kelihatannya gampang ya, tapi nggak gampang. Oke, gantian. Ya, yuk semangat, 2 lagi. Gagal. Nah, kalian juga bisa cobain mainan ini di rumah ya, bersama-sama ya. Bye-bye. Hello, hai, happy Easter buat kita semuanya ya. Hari ini kita merayakan Paskah, yaitu apa? Ada yang tahu apa itu Paskah? Yes, kebangkitan Tuhan Yesus kita. Ya, ini adalah the most important moments ya buat kita semua anak-anak Tuhan. Nah, di sini bisa punya pertanyaan, siapa di sini yang pernah waktu di mall atau mungkin di taman bermain atau dimanapun kalian lagi pergi sama parents kalian, tiba-tiba kalian hilang gitu ya, kayak sendirian istilahnya, tiba-tiba karena begitu banyak sekali orang kerumunan, terus tiba-tiba kalian kehilangan orang tua kalian. Nah, mungkin entah papa kalian itu tiba-tiba jalan sendiri, ya pokoknya kalian tuh tiba-tiba terhilang, terlepas dari gandengan orang tua kalian. Apa yang kalian rasakan kira-kira kalau seandainya ada yang pernah mengalami, pasti tahu ya, pasti kita akan merasa sangat ketakutan. Kenapa enggak sih kita itu di tempat asing yang kita nggak kenal siapa-siapa, terus kita sendirian gitu ya. Wah, pasti entah mungkin ada yang nangis atau mungkin nih yang nakal-nakal atau nakal ya, yang lebih hebat lah ya istilahnya. Dia lebih justru wah happy nih, waduh parents gua nggak ada gitu mungkin ya. Tapi kebanyakan di antara kita pasti akan merasa
sedih atau takut gitu ya, karena kita hilang dari orang tua kita. Nah, atau mungkin kita pernah juga ada momen di antara kita pernah kehilangan orang yang kita sayangi ya. Kehilangan dalam arti meninggal ya, meninggalkan dunia ini gitu ya. Pasti kita juga akan sangat merasa sedih karena orang yang kita sayangi itu kita akan sangat senang sekali kalau mereka bisa berada dekat dengan kita, bisa kita peluk, bisa kita mungkin aja bicara gitu ya. Nah, hari ini juga ada momen di mana ketika murid-murid Tuhan Yesus itu mereka mengalami momen kehilangan itu ya. Jadi kalau mungkin kemarin Jumat Agung kita sudah dengar ceritanya di mana Tuhan Yesus itu disalibkan dan akhirnya dia mati di kayu salib. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib di malam, jadi kayak mungkin kayak kita bilangnya hari Jumatnya gitu ya, Tuhan Yesus mati. Lalu Sabtunya itu ada orang kaya yang bernama Yusuf Arimatea ya. Jadi orang Arimatea, dia ngomong, dia juga adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Lalu dia datang untuk menemui Pontius Pilatus, dia mau mengambil mayatnya Tuhan Yesus ya. Jadi sebetulnya kalau di zaman itu penjahat itu nggak boleh dikubur misalnya gitu ya. Penjahat itu harus ya pokoknya dibiarin di situ gitu. Tapi karena Tuhan Yesus ini kan basically bukan penjahat, dia adalah salah satu orang yang istilahnya dijadikan penjahat oleh banyak orang gitu ya. Nah, akhirnya Pontius Pilatus setuju ya, dia menyerahkan tubuh Tuhan Yesus itu kepada Yusuf. Lalu dia ngambil tubuh Tuhan Yesus itu, dia turunkan dari kayu salib ya, lalu dia bungkus dengan kain lenan yang putih, lalu dia masukkan tubuh Tuhan Yesus ini ke dalam sebuah kubur yang baru ya, kubur batu. Jadi kubur yang besar. Kalau mungkin yang pernah menguburkan seseorang atau siapapun itu, kalian mungkin kan tahu kalau dikubur itu dulu sekarang itu ditaruh di peti gitu ya, di kotak, lalu dimasukkan ke dalam tanah gitu ya. Itu. Tapi pada saat itu untuk orang-orang yang kaya ya, karena Yusuf ini adalah orang kaya, mereka punya sebuah kayak gunung batu ya, yang istilahnya mereka gali dalamnya. Jadi kubur batu ini dikasih tempat-tempat untuk meletakkan tubuh orang yang meninggal gitu ya. Nah, itu di tempat itu adalah tempat milik Yusuf Arimatea, lalu tubuh Tuhan Yesus dimasukkan di situ. Taruh di dalam sebuah kubur, dan di sana dia menutup gua ini ya, karena gua kan pintunya besar ya, maksudnya lubangnya besar, ditutup dengan batu yang sangat besar juga. Nah, lalu Maria Magdalena dan juga Maria yang lainnya, wanita-wanita yang menunggui Tuhan Yesus sampai akhirnya mati itu tadi, mereka juga duduk di depan pintu kubur itu. Nah, akhirnya setelah itu besok harinya, jadi itu mungkin itu malamnya ya, lalu besok harinya paginya imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu ngomong sama Pontius Pilatus. Nah, Tuan, kami ingat ya, si penyesat maksudnya Tuhan Yesus, si penyesat itu pernah berkata waktu dia hidup, sesudah 3 hari dia akan bangkit gitu ya. Nah, berarti Tuan, ini harus tempat kuburnya harus dijaga sampai di hari yang ketiga. Kalau enggak, mungkin nanti murid-muridnya pasti akan mencuri tubuh, istilahnya mayatnya Tuhan Yesus itu tadi. Lalu dia akan bilang sama orang-orang yang sekitarnya itu bahwa Tuhan Yesus ini bangkit gitu ya, dari antara orang mati, dan itu akan jadi penyesatan yang lebih buruk lagi akibatnya daripada yang bahkan sebelumnya yang sudah pernah terjadi. Oke, Pontius Pilatus sudah, kamu atur, nih saya kasih kamu penjaga-penjaga ya, beberapa penjaga, mungkin dibagi shift 3 kali gitu kan. Kalau satu orang jaga 1 hari, sekarang kan nggak mungkin ya. Jadi karena begitu ketatnya, dia kasih mungkin 10 penjaga dibagi untuk menjaga selama 3 hari itu. Pergi, nih bawaan penjaga-penjaga ini, jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Oke, singkat cerita mereka pergi, lalu dia menjaga kubur itu, dan setelah lewat hari Sabtu, adalah hari Minggu ya kan, kayak kita Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Nah, Minggunya pagi-pagi Maria Magdalena juga wanita yang lain tuh kepingin datang ke kubur gitu ya. Aduh, ayo kita minyakin tubuh Tuhan Yesus ya, karena zaman itu juga kalau orang habis meninggal itu harus kasih minyak bla 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 gini gitu ya. Terus, nah, ketika mereka dalam momen perjalanan itu, ya mereka belum sampai sana, tapi tiba-tiba terjadilah gempa yang sangat hebat gitu ya. Gempa yang sangat hebat, dan karena kejadian gempa bumi itu, penjaga-penjaga itu mereka lari ketakutan pergi ke semua tempat, akhirnya seperti orang yang mau mati. Karena terlalu takut kena gempa tadi ya. Nah, ketika perempuan-perempuan itu tiba di situ, mereka bingung loh. Kok sudah kosong ya, penjaga-penjaga itu nggak ada. Bahkan batunya udah terguling. Padahal mereka tadi berpikir gimana caranya bisa masuk, ya nggak sih, kalau ada batunya besar, ada penjaganya, gimana caranya untuk bisa masuk, untuk bisa mengakses tubuhnya Tuhan Yesus ini tadi. Nah, ternyata waktu mereka tiba di situ sudah terbuka dan ada malaikat yang duduk di atas batu itu tadi. Lalu malaikat itu bilang, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia, ya, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia akan mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi malaikatnya itu ngomong ya, ini tadi misnya baca karena ini adalah kata-kata yang harus kita benar-benar tahu bahwa kata-kata malaikat itu benar-benar jelas. Yesus telah bangkit gitu ya. Jadi sudah nggak ada di sini lagi. Akhirnya beneran ya si Maria Magdalena mereka lihat di dalam kubur itu cuma hanya tinggal kainnya saja, sudah nggak ada tubuhnya Tuhan Yesus. Mereka pergi dari kubur itu ya dengan mungkin agak sedikit takut dan juga sangat sukacita ya. Mereka happy banget. Mereka lari begitu cepat untuk menemui siapa murid Tuhan Yesus, kasih tahu ya, memberitahu murid Tuhan Yesus. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan mereka ditemui oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang sama mereka, "Salam bagimu." Ya, Maria dan teman-temannya, aduh happy banget ya, mereka mendekati Tuhan Yesus, mereka berusaha untuk memeluk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Jangan takut ya. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Lalu waktu mereka lagi jalan ya, di tengah-tengah jalan, lalu beberapa penjaga tadi yang lari-lari tunggang langgang gitu, mereka menemui imam-imam kepala. Ya, dan di sana lalu mereka berunding dengan imam-imam kepala, "Oke, nggak apa-apa. Kamu jangan bilang kalau kamu lari. Bilang aja sama orang-orang, pokoknya kamu simpen, aku tidak akan kasih tahu Pontius Pilatus kamu lari ketakutan ya kan. Masa penjaga lari ketakutan ya kan? Nah, kamu cuma bilang aja bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu datang malam-malam waktu kamu sedang tidur untuk mencuri tubuhnya Tuhan Yesus. Nah, sampai kalau seandainya Pontius Pilatus dengar kalian ketiduran, jangan khawatir, nanti aku yang istilahnya akan menolong kamu nggak mungkin dipecat gitu ya." Jadi oke, singkat cerita mereka beri kasih uang dan mereka mulai menyebarkan cerita bohong itu kemana-mana. Dan cerita bohong ini masih dipercaya oleh beberapa orang di daerah Israel sana. Jadi mungkin juga sebagian dari kita pernah dengar ya, Tuhan Yesus itu nggak bangkit, tapi tubuhnya dicuri. Tapi nggak boleh ya, kita tidak boleh sampai salah. Kita harus benar-benar ingat dan benar-benar tahu. Kita harus benar-benar nih, I believe Jesus is risen and alive ya. Kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu tubuhnya nggak dicuri, tapi Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Ya, dia benar-benar hidup dari kematian yang terjadi. Nah, mungkin sebagian kita juga bingung ya, masa bisa simis gitu ya. Tapi itu bukan cerita dongeng, bukan cerita bohong ya. Itu harus benar-benar kita ingat dalam hati kita dan pikiran kita ya, bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Nah, kita udah dengar ceritanya kan, gimana waktu murid-murid itu kehilangan Tuhan Yesus ya. Mereka lagi sedih karena kehilangan orang yang sangat mereka kagumi dan sayangi. Nah, mungkin buat kita semua juga sama kali, kita juga kadang bingung ya. Tuhan Yesus ini ketika dia meninggalkan kita, berarti dia nggak kembali lagi ke sini gitu. Benar-benar pergi, tapi enggak ya. Ini harus kita ingat. Kalau Tuhan Yesus itu mati, tapi dia juga bangkit ya. Kita ngomong sama-sama ini, super benar kita. I believe Jesus is risen and alive ya. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Dia hidup ya. Nah, terus kalau sudah bangkit dan hidup terus apa gitu ya? Buat kita itu apa untungnya gitu? Apa pentingnya buat kita Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup? Justru di situ adalah momen yang sangat-sangat penting. Kalau seandainya Tuhan Yesus itu cuma mati buat kita, it's a good thing. Tapi yang lebih good lagi, yang lebih luar biasa lagi adalah ketika Tuhan Yesus itu mati dan dia bangkit dan dia hidup ya. Nah, hari ini misalnya punya ilustrasi ya, yang istilahnya mau kasih kita gambaran apa spesialnya ketika kita lihat dan kita tahu bahwa kubur itu kosong, Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup. Ada 2 telur ya di dalam sini, 2 eggs. Kalian tentunya tahu ya, di dalam telur ini ada apa? Bukan ayam ya, ini bukan anak ayam, bukan, tapi ini telur mentah ya. Oke, kita akan pecahkan sama-sama telur yang pertama ya. Kita punya 2 telur, telur yang pertama kita akan pecahkan. Oke, ya. Isinya apa dalam telur ini? Ya, ketika kita membuka telur ini, tentunya kita punya ekspektasi di dalam telur ini ada putih telur ya dan juga kuning telur, ya nggak sih? Terus habis gitu mungkin kita mau masak, mungkin kita mau jadikan sesuatu yang paling gampang, yang paling sederhana adalah telur mata sapi ya kan. Nah, ini kita kasih garam, merica, bla 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 gitu ya. Nah,
Itu adalah bayangan Maria dan juga teman-temannya ketika dia datang menuju ke kubur untuk apa? Meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Di dalamnya itu ada tubuhnya Tuhan Yesus yang udah meninggal ya, lagi dibungkus lampin. Di sana ada penjaga, ada batu besar, terus ada juga tubuh Tuhan Yesus di dalamnya yang dibungkus dengan kain tadi itu ya, kain putih bersih tadi. Nah, seperti itu bayangannya Maria dan juga teman-temannya waktu mereka datang, mereka bawa minyak ya kan. Nah, ternyata pada waktu mereka ke sana apa yang terjadi? Kuburnya udah terbuka, penjaganya nggak ada, tubuh Tuhan Yesus juga nggak ada. Nah, nih kita juga akan coba pecahkan telur yang satunya ya. Kosong ya. Kuburnya Tuhan Yesus itu kosong, sama kayak telur ini. Telur ini nggak ada isinya. Ya beda sama telur yang tadi, telur tadi ada isinya. Tapi telur yang nggak ada isinya tadi, udah Miss keluarkan dulu isinya. Untuk apa? Kita proses terlebih dahulu ya. Nah nih, kita proses terlebih dahulu. Tamagoyaki egg, telur yang sudah diolah ya. Kalau dibandingkan sama telur mata sapi, ya sama mirip ya. Tapi ini lebih enak rasanya karena ada kejunya, di dalamnya ada hamnya ya, ada sesuatu yang lebih menarik. Atau juga ini, Missnya juga buat ini. Mungkin kalian pernah tahu, ada yang namanya avocado egg ya. Jadi egg on toast. Ini ada toastnya, ada telurnya. Telurnya sama-sama mata sapi, tapi ini sudah dikasih hiasan yang lain-lainnya untuk dipersiapkan terlebih dahulu ya, karena sudah dibuka terlebih dahulu telurnya ya. Jadi yang tadi pertama, yang ini ada isinya, ini jadinya ini ya. Ekspektansi kita ketika Maria juga ketika mereka datang ke kubur ada tubuhnya Tuhan Yesus, tapi ternyata ketika mereka tiba di situ kuburnya Tuhan Yesus sudah kosong. Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia hidup. Terus apa gunanya gitu ya? Ketika Tuhan Yesus bangkit dan hidup, kita punya hal yang sangat istimewa. Kita mendapatkan hal yang istimewa, kayak telur tadi sudah dihias terlebih dahulu, sudah dibentuk dikasih rasa macam-macam. Kita jadi punya sesuatu yang istimewa. Karena apa? Tuhan Yesus bangkit untuk apa? Menebus semua dosa-dosa kita. Itu yang perlu kita ingat ya. Jesus is risen and alive. Itu yang perlu kita percayai. Tapi juga ketika Tuhan Yesus bangkit dan dia hidup, dia menyelamatkan kita semua dari neraka, kita bisa pindah ke surga. Itu adalah sesuatu yang perlu kita ingat ya. Jadi kita mau katakan sama-sama ya. I believe Jesus is risen and alive. Dan ketika Jesus is risen and alive, Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup, kita mendapatkan keselamatan yang kekal ya. Kita yang harusnya masuk neraka, kita jadi pindah ke surga. So, jangan lupa, kita boleh lupa yang cerita yang lainnya. Tapi kita harus selalu ingat ini dalam momen-momen penting kita sebagai anak-anak Tuhan. This is the important moment. Karena ketika kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, nggak hidup, semua yang kita lakukan itu percuma. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit dan hidup, kita mendapatkan sesuatu yang istimewa ya. Something yang special yang sudah dipersiapkan sama Tuhan. Itu apa? Kita semua berpindah dari neraka menuju ke surga. Oke? I believe Jesus is risen and alive. Oke, super kebenaran kita minggu ini adalah I believe Jesus is risen and alive. Kita ulangi sekali lagi ya. I believe Jesus is risen and alive. Ayat penuntun kita minggu ini adalah Matius 27 ayat 57 sampai 66 dan Matius 28 ayat 1 sampai 15. Or Matthew 27 verse 57 until 66. And Matthew 28 verse 1 until 15. Dan ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 11 ayat 25. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati, kata Yesus kepada Marta. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Or John 11 verse 25. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. Oke, kita doa bersama ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau Engkau telah mengajarkan kami banyak hal. Terima kasih kalau Engkau telah mati dan bangkit dan memberikan kemenangan bagi semua. Kami mau menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, semuanya sudah selesai nih. Jangan lupa ya, YouTube-nya di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.